Baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Hai, jadi untuk pengucapan ini ya, otouto. Cara bacanya ototo. Jadi ini kayak seolah-olah double O ya. Ini juga sama untuk imouto, jadinya imoto. Jelas ya? Hai. Nah, berikut agar lebih jelas lagi, jadi pola kalimat menunjukkan seseorang ya. Hati-hati, ini menunjukkan seseorangnya tidak langsung orangnya, tapi melalui media gambar atau potret ya. Kenapa? Karena di sini yang dipakai kata penunjuk benda mati, kore ya. Jadi berupa potret. Kalau misalnya menunjuk atau memperkenalkan seseorang dan orang tersebut berada di dekat kalian, itu tidak boleh pakai kata kore. Pakainya kochira. Ya. Kochira itu lebih sopan untuk manusia ya, bukan benda mati. Oke, jelas ya. Ini tadi sudah. Jadi korewa, kata bendanya di sini adalah apa? Sebutan anggota keluarga ya. Di sini sudah ada contohnya. Korewa boleh ya seperti ini. Watashi no chichi desu. Watashi apa? Saya ya. Jadi ini adalah ayah saya. Kalau dalam bahasa Jepang dibalik. Sayanya dulu baru ayah. Watashi kasih kata penghubung no atau partikel ya ini. Atau kalau dalam bahasa Inggris to be. Hai, watashi no chichi desu, atau langsung seperti ini juga boleh. Korewa chichi desu. Hai, jelas ya. Hai, berikutnya, nah ini dia ya yang ingin sensei jelaskan. Bagaimana jika menyebutkan anggota keluarga orang lain? Maksudnya bagaimana sensei? Nah, jadi gini ya. Kalian belajar bahasa itu tidak sekedar bahasanya saja ya, karena bahasa asing, jadi kita juga perlu belajar budaya ya. Hai, beda bahasa, beda budaya. Dalam bahasa Jepang itu menyebutkan anggota keluarga diri sendiri dan orang lain itu kosakatanya dibedakan ya. Jadi sebagai bentuk penghormatan ya, jadi dibedakan. Kalau dalam bahasa Indonesia menyebutkan ibu saya, ayah saya. Kemudian ibunya si Mira, ayahnya si Mira. Kosakata yang dipakai sama ya, satu ya. Ayah ya ayah. Ayah saya, ayahnya Mira. Ibu saya, ibunya Mira. Nah, kalau dalam bahasa Jepang tidak ya, dibedakan. Jadi kalau ibu saya, apa tadi? Haha. Tapi ibunya Mira, beda lagi. Nah, gimana sih bahasa Jepangnya? Nah, oke, kita lihat ya. Nah, seperti tadi urutannya ada kakek nenek, kemudian ayah ibu, karena ini keluarga inti ya, yang diajarkan. Kalau kalian ingin tahu paman, bibi, dan lain sebagainya, kalian bisa search di internet ya, atau lihat di kamus ya. Nah, di sini kalian harus terbiasa ya. Kalau di soal nanti selalu sering muncul bagan seperti ini. Nah, maksud sensei terbiasanya kalau ada gambar yang di sebelah kiri, ini berarti yang lebih tua ya, kakak laki-laki, kakak perempuan. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini berarti yang lebih muda, adik perempuan dan adik laki-laki. Jelas ya, di sini biasanya kalian. Oke, kembali lagi ke sini. Kakek saya, bahasa Jepangnya apa tadi? Sofu ya. Kalau nenek saya, sobo. Sedangkan untuk anggota keluarga orang lain, bagaimana kita menyebutnya? Nah, kakeknya ya, itu bahasa Jepangnya oji-sang. Double I, pengucapannya juga panjang. Oji-sang. Kemudian neneknya oba-sang. Ayahnya oto-sang. Ibunya oka-sang. Nah, di sini ceritanya keluarganya Ayu. Karena orang lain, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, apa harus dikasih sang ya. Ayu-sang. Nah, kakak laki-lakinya Ayu berarti Oni-sang. Ayu-sang no Oni-sang. Gitu ya. Kakak laki-lakinya Ayu. Ayunya dulu. Ayu-sang, kasih kata penghubung no, kemudian Oni-sang. Adik perempuannya Ayu berarti Ayu-sang no Imoto-sang. Itu ya, adik laki-lakinya Ototo-sang. Jelas ya, nanti ini dicatat di buku kalian ya. Hai.
Jelas ya, jadi ada penyebutan untuk anggota keluarga diri sendiri dan orang lain ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sekarang potretnya berbeda ya. Kalau tadi satu keluarga inti, nah di sini berdua. Kira-kira yang mau diceritakan siapa ya ini ya? Iya, teman ya, friend. Nah, teman itu bahasa Jepangnya apa? Ada yang sudah tahu? Ya, teman itu bahasa Jepangnya tomodachi. Pengucapannya biasa ya, tomodachi. Nah, bagaimana memperkenalkan teman melalui gambar? Ini adalah teman saya. Bahasa Jepangnya, hai, kore wa tomodachi desu. Itu ya, kore wa tomodachi desu. Kalau langsung namanya boleh, berarti tomodachi-nya diganti namanya ya. Ayu berarti Ayu-sang. Ini adalah Ayu, bahasa Jepangnya kore wa Ayu-sang desu. Jelas ya. Hai. Oke, nah sekarang kita langsung saja ya masuk ke gambaran sifat. Nah, gambaran sifat itu banyak sekali ya. Nah, gambaran sifat berarti jelas kita belajar kata sifat ya. Kata sifat itu susah digambarkan ya. Karena bisa banyak arti yang lain ya. Oleh sebab itu di sini sudah dikasih tulisannya ya biar kalian tidak salah persepsi ya. Di sini ada baik hati, ada keren, tegas, bukan pemarah ya, tegas, cantik, pendiam, lucu, manis atau imut, dan ceria. Selebihnya nanti kalian cari sendiri ya. Tapi kalian harus fokus di sini, hafalkan yang ini ya, karena pasti muncul di soal. Oke, apa sih bahasa Jepangnya? Baik hati, keren, dan seterusnya. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Minasang, kite kudasai ne. 1、優しい、優しいです。兄は優しいです。Hai, bahasa Jepangnya baik hati adalah yasashi. Tadi ada 3 ucapan ya. Yasashi, yasashi desu. Ani wa yasashi desu. Nah, kalimat yang terakhir itu langsung kalimat menyebutkan sifat seseorang. Seseorang yang dipakai adalah ani. Ani itu siapa? Iya, kakak laki-laki saya ya. Jadi subjek atau kata benda orang wa, lalu kata sifat des. Ani wa yasashi desu. Jelas ya? Misalnya ibu saya baik hati, berarti bahasa Jepangnya haha wa yasashi desu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Keren, bahasa Jepangnya kita dengarkan. 2、かっこいい、かっこいいです。兄はかっこいいです。Hai, keren itu bahasa Jepangnya kakkoi, double K dan I ya. Kakkoi, kakakku keren loh. Bahasa Jepangnya ani wa kakkoi desu. Lanjut ya. Untuk tegas itu bahasa Jepangnya kibishi. Hai, kibishi. Misal kakak perempuanku itu tegas orangnya apa? Kakak perempuan? Ane. Ane wa kibishi desu. Itu ya. Cantik itu bahasa Jepangnya kirei. Ya, kirei. Kakak perempuan saya cantik. Ane wa kirei desu. Kemudian pendiam shizuka. Ini ya, sudah familiar ya. Karakter di film anime Doraemon. Nah, temannya Doraemon namanya Shizuka. Ternyata Shizuka itu ada artinya ya. Artinya pendiam. Kemudian lucu atau manis, imut. Ini familiar ya. Kawaii. Kawaii double I ya. Hai, kemudian ceria, akarui. Akarui. Ya, silahkan dicatat ya. Nanti ini videonya diputar berulang-ulang untuk dicatat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih jelasnya ya, menyebutkan gambaran fisik atau sifat seseorang ya. Urutannya seperti ini. Jadi, subjek atau kata benda orang wa, lalu sifatnya ya, kata sifat des. Contoh, watashi no chichi wa kibishi desu. Apa? Ayah saya itu orangnya